Naga, apakah kau yakin ingin melakukan ini? Tidak ada cara lain adikku Naga Ireng. Kita harus berkorban agar kita bisa menang. Baiklah, jika begitu, kakak kuserahkan kekuatan kodam legenda milik kita, Hydra, kepadamu. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa bisa seperti itu? Ketua Rah, kau pasrah sekarang. Sepertinya hari ini bukanlah hari kematian naga bersaudara, tapi malah hari kematian kita berdua. Jurus Himada yang ini gak bisa diprediksi. Gua gak bisa menggunakan jurus kodam ruang gua ini karena kita sudah terjebak di zona manipulasi waktu. Kalian boleh saja mengalahkan Gumelar hingga terkapar dan tak berdaya, tapi kalian tidak akan pernah bisa untuk mengalahkan gua. Sekarang Madalah sang ketua dari 3 naga bersaudara Mara Besar. Selamat tinggal Rataisen dan Mike, sang penguasa kodam legendaris Cerberus. Hei Rataisen dan Mike, apakah ada pesan-pesan terakhir sebelum kalian berdua gua kirim ke neraka? Hei ketua, lu kenapa malah ketawa-tawa sih? Emangnya ada yang lucu? Ini orang aneh banget sih ya. Udah mau meninggoy juga malah ketawa-ketawa. Stres banget sih itu orang. Naga kuning-kuning ngambang, dengar nih. Dimensi dan waktu adalah tempat terjadinya sebuah realitas di dalam semesta. Rumusnya adalah dimensi plus waktu sama dengan kenyataan atau realita. Maka gua sendiri adalah sang keturunan penguasa kodam realita yang bisa memanipulasi semua benda. Itu berarti gua juga bisa memanipulasi rumus waktu. Lu yang bodoh, kau tahu bodohnya apa Mada? Jurus kodam waktu lu itu gak mempan nama gua. Hei Mada, rasakan ini. Yat! Sakit. Kekuatan jurus manipulasi realitas 90% diaktifkan. Yat! Hei Mada, kau tahu jurus ini kan? Ini diajarkan oleh ayahku. Jurus 1000 bayangan. Yat! Jurus apa itu? Kenapa dia bisa mengeluarkan jurus seperti itu? Gua nggak sangka kalau dia akan mengeluarkan jurus seperti itu. Aduh, kalau kayak gitu caranya, bisa-bisa gua meninggoy di tangannya si Rataisen nih. Itu nggak mungkin. Gua nggak mau mati pokoknya. Gua akan mengalahkan dia. Hai kalian semua orang-orang bodoh, dengarkan aku. Aku tidak akan membiarkan siapapun mengganggu pertarungan para naga. Kalian harus melangkahi mayatku jika kalian ingin mengganggu mereka. Emang lu kira kita takut apa sama ancaman lu itu? Nenek-nenek beruban. Hei pasukan White Dragon, serang mereka. Akulah lawanmu. Hei kalian lawan aku. Aku dengar-dengar kalian adalah para petingginya King Tiger ya. Gua Eis, sang ketua geng White Dragon, menantang kalian semua untuk gelut sama gua. Ayo gelut sama gua. Udah, biarin gue aja yang maju duluan. Makhluk sampah kayak gini bisa gua lenyapkan dengan mudah. Boleh juga ya kesombongan lo itu. Gua suka nih sama yang sombong-sombong begitu. Soalnya biasanya yang sombong itu gak bisa gelut. Alah, gak usah banyak cocot lu. Ayo gelut sama gua. Gua kira si sombong itu kodamnya kuat, ternyata cuma burung merpati. Halah, gak usah meremehkan dulu. Rasakan ini, kibasan burung merpati. Hiat! Pukulan, Eis cantik. Hiat! Aduh, sakit. Udah gua bilang, yang sombong itu biasanya bodoh. Aduh, sakit. Aduh. Gila sih, kekuatannya keren banget.
Gimana mungkin kita bisa mengalahkan dia? Kekuatan Ois si ketua White Dragon itu sisa sedikit. Kita bisa menang kalau kita melakukan serangan bersama-sama. Pendekar cahaya teleportasi, tolong bukakan gerbang menuju belakangnya si Ois ya. Nanti si Jibon akan muncul dari sana, langsung melilit si Ois. Kemudian elang nanti terbang sama Neng. Neng nembakin panah ke si Ois. Terus si elang langsung menyerang lagi pakai paruh elangnya. Gimana? Kalian semua setuju nggak? Iya, gue setuju. Ayo kita lakukan rencananya. Serangan apa nih? Gak mempan di gua. Kalau kayak gini, apa yang harus gua lakukan nih? Gua bingung harus bagaimana. Gua terpojok sekarang. Gua nggak tahu apa yang harus gua lakukan sekarang. Kayaknya udah saatnya gua melakukan ini. Kodam waktu tingkat tinggi diaktifkan. Hiat! Kok dia bisa melakukan itu? Adikku naga ireng gumelar, segera aktifkan semua kekuatanmu. Karena kita sudah sangat terpojok. Sekarang kita lakukan. Terima kasih kakak tertua. Kau sudah menghidupkanku kembali dengan kodam waktu tingkat tinggi. Mari kita lakukan itu sekarang. Kakak, apakah kau yakin ingin melakukan ini? Tidak ada cara lain adikku naga ireng. Kita harus berkorban agar kita bisa menang. Baiklah, jika begitu, kakak, kuserahkan kekuatan kodam legenda milik kita, Hydra, kepadamu. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa bisa seperti itu? Dulu Neng pernah berkata, jika tiga naga bersaudara bisa mengaktifkan jurus fusion untuk memanggil Hydra. Apakah ini adalah Hydra? Rah, kita harus mencegahnya. Mereka berdua sedang melakukan fusion. Jangan sampai Hydra bangkit kembali. Hiya! Apa ini? Kenapa perisainya sangat kuat tidak bisa diserang? Ois, jika kau mendengar suara kakak di dalam pikiranmu, itu tandanya kau harus melakukan fusion. Kita butuh kekuatan kodam Hydra segera. Baiklah kakak. Gawat, ini sangat gawat. Gawat apaan sih Neng nih? Bilang-bilang dong. Ini sangat gawat. Sepertinya yang terjadi di masa lalu. Mereka akan segera melakukan fusion tiga naga untuk menjadi Hydra. Aduh, terus gimana cara mencegahnya, Neng? Kita nggak boleh membiarkan hal itu terjadi nih. Tidak ada cara untuk mencegahnya. Kita sudah terlambat. Mau tidak mau, sekarang kita harus mengalahkan kodam Hydra. Apa itu mungkin? Hah? Hydra? Sekarang aku akan menciptakan sejarah kembali. Untuk kedua kalinya aku akan mengalahkanmu, Cerberus. Oke, nggak ada cara lain. Kita juga harus melakukan fusion juga, Mike. Tapi Ketua Rah, apakah itu tidak terlalu berbahaya untuk kita? Mike, terpaksa kita harus melakukan fusion. Karena kalau nggak, kita bisa mati berdua. Apa lu lupa, Mike? Dulu 3 kodam legenda aja masih bisa dikalahin sama Hydra. Nah, kita cuma punya Cerberus. Gimana cara ngalahin Hydra coba? Kemungkinannya sangat kecil. Nggak ada cara lain lagi, Mike. Kita harus mencobanya. Baiklah Ketua, gue setuju untuk melakukan fusion Ketua. Oke, Mike, ayo kita bersiap. Kodam fusion! Hydra, kali ini gue siap untuk bertarung dengan lu. Mike, sepertinya ini sangat berbahaya. Aku khawatir jika Cerberus akan dikalahkan lagi oleh Hydra. Hei Cerberus, ayo, kau harus melawan aku. Kau pikir aku akan merasa takut? Hah? Bukankah aku sudah mengatakan kepadamu, jika kamu jangan bermain-main kepadaku, Cerberus? Rasakan ini. Sekarang kau harus merasakan semburan api dengan kekuatan penuh yang aku miliki. Ini bahaya.
Cerberus akan mati jika terus-terusan diserang oleh Hydra seperti itu. Tidak, enggak mungkin. Kalau kita semua bisa membantu Red Tyson dan Mike, itu semua nggak akan terjadi kok. Gimana caranya kita bisa bantu mereka? Caranya, kita harus menyatukan semua kekuatan kodam kita dan memberikannya kepada Cerberus evolusi. Kalau begitu, apa lagi yang kita tunggu? Ayo, kita segera lakukan itu. Kali ini aku sudah siap untuk bertarung denganmu. Sekarang rasakan ini. Aduh. Sekarang kita tidak bisa nekat untuk mengalahkan kekuatan kodam Cerberus evolusi yang dibantu oleh para penguasa kodam lainnya. Karena jika gua kalah dalam pertarungan kali ini, maka kekuasaan tiga naga bersaudara akan musnah. Gua harus memikirkan matang-matang tentang pertarungan ini. Lagi pula, fusion naga menjadi Hydra ini juga tidak sempurna 100%. Aku setuju Kak Mada. Fusion Hydra ini tidak sempurna karena aku sudah terluka dan Ais tidak dalam kondisi prima. Gimana ini kakak tertua? Betul kakak tertua. Kita bisa mati jika terus melanjutkan pertarungan ini karena kekuatan overpower Hydra tidak bisa dikerahkan. Ayo Hydra, serang gua lagi. Gua akan menghabisi lu di sini sekarang juga. Wah, aduh, sakit. Aduh, kekuatan triple perisai diaktifkan. Ya, Cerberus, pertarungan ini tidak bisa dilanjutkan lagi. Pertarungan ini tidak dapat diselesaikan. Aku menyerahkan wilayah yang kuambil dan aku akan kembali suatu hari nanti dengan kekuatan full power Hydra. Yang kalian lawan kali ini hanyalah 30% kekuatan dari Hydra sang kodam legenda. Dasar lemah.